2 hari jelang pertandingan melawan Myanmar pada Minggu pagi, porsi latihan sedikit dikurangi demi menjaga kebugaran para pemain. Sejauh ini belum ditentukan siapa kapten dari timnas U22. Dalam latihan kali ini difokuskan pola permainan yang modern yang biasa diperagakan timnas Spanyol. Umpan pendek, pressing, dan mengalirkan bola dengan cepat. Adapun skema awal yang digunakan yakni formasi 4-3-3. Namun bisa berubah dengan situasi di saat pertandingan. Meskipun fokus latihan kali ini pada menyerang, pemain muda ini tetap dilatih formasi bertahan. Sementara itu, asisten pelatih timnas U22 Bima Sakti mengatakan kondisi Evan Dimas semakin membaik dan penentuan Evan akan bermain atau tidak dilakukan pada esok hari. Kita latihan ini ya, latihan persiapan buat tanggal 21, jadi hanya sebentar dan intensitasnya agak diturunkan kan. Fokus ke ini ya, menyerang juga pemain juga diberi informasi tadi juga harus tetap memikirkan saat lawan bisa counter attack gitu. Jadi antisipasi buat saat kita menyerang dan transisi kita bertahan. Ya, Evan udah semakin membaik ya. Jadi bisa main, Coach. Soal main atau tidak penentuannya besok ya. Besok. Jadi dan kita berharap semuanya bisa fit gitu. Luis Mia akan menjalani pertandingan resmi pertamanya sebagai pelatih timnas Indonesia dengan menghadapi Myanmar dalam laga uji coba di Stadion Pakansari Bogor. Dan untuk mengetahui seperti apa, kita telah tersambung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Nesya Megawati, yang sejak pagi memantau atau bahkan sepertinya ikut berolahraga bersama timnas U22. Nesya, selamat siang jelang sore Nesya. Menurut informasi ini adalah hari terakhir latihan jelang lawan Myanmar. Ada berapa kali sesi latihan pada hari ini, Nesya? Ya, memang di hari Minggu ini tadi sebenarnya saya pengen coba ikut latihan, tapi kayaknya tidak sanggup bagaimana melihat pelatihan yang di U22 tadi. Tapi tadi pagi dilakukan pelatihan dari pukul 8 hingga kira-kira pukul 9.30 pagi tadi. Sebenarnya dari jadwalnya sekitar 2 jam, tetapi tadi memang karena pelatihan tidak terlalu diforsir ataupun memang dikurangi untuk menjaga kebugaran, sehingga tadi pelatihan pun hanya berlangsung sekitar 1,5 jam. Sebenarnya rencananya juga hari ini terakhir dan ada 2 sesi, pagi tadi dan juga siang atau sore nanti sekitar pukul 4 hingga pukul 5 sore. Tapi kami mendapat informasi dari asisten pelatih yakni Bima Sakti bahwa pada hari ini hanya tadi pagi saja tidak ada latihan lanjutan pada hari ini, tapi akan dilaksanakan pada esok hari pada pukul 4 sore. Tetapi berapa lama pelatihan itu pun atau materi-materi yang akan nanti dilatih paling tidak jauh berbeda dengan pelatihan hari ini. Fokusnya adalah bagaimana agar pemain Indonesia ataupun para pemain muda ini adalah bisa pelatihan secara modern ataupun pola-pola yang dilakukan seperti berkiblat kepada timnas Spanyol, yakni permainan secara cepat dan juga tidak atau menghindari adanya umpan lambung terlalu tinggi ataupun juga lebih mempercepat di mana para pemain tidak terlalu lama memegang bola. Hanum. Baik Nesya, kapan timnas ini bertolak ke Bogor dan kapan kira-kira uji coba lapangan resmi di Stadion Pakansari, Nesya? Ya, Hanum, bahwa mengenai kapan uji coba kemungkinan besar dilakukan pada hari Selasa mendatang. Kami juga belum mendapat informasi mengenai kapan tepatnya akan uji coba. Tetapi memang sebelum pelatihan ataupun pada saat uji coba pada hari Selasa mendatang, tapi dipastikan bahwa nanti ada press conference sebelum pertandingan untuk bisa ada beberapa hal yang nanti akan disampaikan pada press conference. Rencananya akan pada esok hari. Besok ataupun hari Selasa mendatang memang belum dipastikan, tapi memang ada press conference termasuk bagaimana skema awal dan juga bagaimana siapa kapten, karena memang sejauh ini belum dipastikan. Mereka sudah mengantongi beberapa nama yang akan menjadi kapten U22, tetapi sejauh ini belum dipastikan siapa yang akan menjadi kapten, termasuk pun juga dengan nasib Evan Dimas yang kemarin mengalami cedera. Dan kalau melihat dari latihan tadi juga tidak terpisah dengan para pemain yang lainnya, artinya bahwa keadaan ataupun kondisi dari Evan Dimas semakin membaik, tetapi belum bisa dipastikan, Hanum, dari 26 pemain termasuk juga Evan Dimas siapa saja berada di mana ataupun apakah termasuk nasib Evan Dimas apakah akan ikut laga dari U22 laga pertandingan dengan Myanmar ini. Hanum. Baik Nesya, lawan Myanmar nanti ini kan merupakan uji coba yang resmi yang masuk kalender FIFA. Apa sebenarnya target yang diusung, Nesya? Yang diusung adalah kemenangan melawan Myanmar, tetapi yang penting adalah ingin melihat bagaimana
pelatih baru ya, yakni kita tahu bersama adalah pertandingan pertama kalinya, artinya bahwa akan melihat kira-kira pelatih baru ini bisa meramu, bisa melihat dari koreksi yang dilakukan atau evaluasi dari masing-masing pemain secara individu maupun secara super tim ketika pada saat nanti akan melawan ataupun akan melawan beberapa ajang-ajang yang akan ada yang cukup dekat. Misalnya di bulan Mei mendatang ada event-event yang cukup dekat, misalnya adalah Islamic Solidarity Games, lalu kemudian di bulan Agustus juga ada SEA Games, sehingga pada hari ini ataupun uji coba pada hari Selasa mendatang untuk melihat bagaimana ataupun pemetaan dari masing-masing pemain dan juga secara keseluruhan untuk bisa mempersiapkan mana-mana saja yang harus diperbaiki, mana saja yang harus bisa evaluasi, dan mana saja yang bisa ditingkatkan untuk menghadapi event-event ataupun laga-laga pertandingan yang lebih luas. Hanum. Nesya, pertandingan uji coba ini tentunya akan membakar semangat para fans sepak bola Indonesia. Berbicara tentang harga dan juga kategori tiket Indonesia versus Myanmar ini berapa dan bagaimana skema penjualannya, Nesya? Ya, benar sekali bahwa ini juga akan membakar, tentunya kalau olahraga kita juga akan berhubungan juga dengan membakar kalori, Hanum. Tapi yang jelas mengenai kategori penjualan juga sudah diumumkan bahwa ada 2 kategori. Yang pertama adalah kategori 1, nanti penjualannya yakni harganya Rp150.000 disediakan atau sudah dicetak sekitar 2.500 tiket. Nah, untuk kategori 1 ini para pemain ataupun para masyarakat supporter tidak harus membakar kalorinya untuk membeli, karena penjualan ini berdasarkan 100% secara online, yakni 150.000 kategori pertama, hanya 2.500 tiket yang dicetak dan penjualan 100% secara online. Sementara kategori 2 dijual dengan harga Rp75.000 dan dicetak sekitar 24.000 tiket, dan ini 50% penjualan secara online maupun 50% dijual on the spot ataupun bisa secara offline. Nah, H-1 tiket dijual di stasiun Pekansari ataupun H-1 adalah tentu besok, dijual di stadion Pekansari Bogor, Al Cibinong, lalu juga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan penjualan open gate pada pukul 9 hingga pukul 4 sore. Nah, ada syarat untuk pembelian tiket online, yakni 1 orang, 1 nama hanya maksimal bisa membeli sekitar hanya 5 tiket. Hanum. Oke, berarti 1 orang beli 5 tiket dan bisa dibeli secara online. Nah, yang terakhir nih ya, Nesya, setelah lawan Myanmar, siapa kira-kira lawan uji coba selanjutnya? Sejauh ini memang belum bisa dipastikan, Hanum, siapa negara mana yang akan dilawan, karena ini berhubungan juga menurut PSSI bahwa memang Indonesia mengalami, karena kemarin pernah Indonesia mengalami atau mendapatkan sanksi dari FIFA, sehingga cukup sulit untuk mendapatkan lawan. Karena rencananya memang Myanmar ini akan 2 kali lawan pertandingan, tetapi sejauh ini dipastikan bahwa hanya 1 laga bermain dengan Myanmar, sisanya masih belum bisa dipastikan atau dengan siapa kita akan bermain atau melihat bagaimana para pemain U22 berlaga. Sejauh ini belum bisa diinformasikan ataupun belum ada konfirmasi lebih lanjut. Tetapi memang PSSI juga sebelumnya telah mencoba untuk menghubungi ataupun beruji coba dengan Singapura dan juga Timor Leste, tetapi karena ada ketidaksesuaian jadwal sehingga permainan ataupun lawan bersama dengan di Singapura ataupun Timor Leste tersebut sejauh ini ditangguhkan. Tapi kita akan melihat bagaimana uji coba di hari Selasa mendatang, Hanum, untuk bisa diharapkan dengan uji coba ini bisa peramuan ataupun evaluasi bisa dilihat secara lebih mendalam ataupun bisa dikonkretkan lebih lanjut untuk menghadapi sejumlah event, sejumlah pertandingan yang sudah ada menunggu bulan Mei dan juga bulan Agustus mendatang. Hanum. Baik, Nesya, karena Anda yang masih ada di sana, semangati terus Timnas U22 supaya semangat besok uji cobanya. Terima kasih atas laporan Anda, Nesya Megawati.